Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema kunci melawan ketakutan. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita di saat-saat ini. Tapi pada saat ini saya akan membawa kita untuk melihat apakah kunci ya melawan ketakutan. Ya, tentu saja iblis sangat senang dengan yang namanya ketakutan, karena di dalam ketakutan kita sebagai manusia, disitulah peluang atau celah untuk iblis mengobrak-abrik iman kita, mengobrak-abrik kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Nah, sebelumnya saya pernah bercerita ya, sharing dengan seorang usahawan, dan dia mengatakan begini, usaha apa yang membuat orang sukses? Ya. Dia mengatakan ya secara logika ya memang saya rasa benar. Dia bilang begini, usaha yang memberi solusi ketakutan, gitu. Usaha yang memberikan jalan keluar ya atau solusi di dalam menghadapi ketakutan. Contoh, pada dasarnya itu orang itu takut mati. Kira-kira benar nggak? Hah? Orang takut mati. Benar ya? Hah? Nah, jadi kalau kita membangun usaha, kita akan memberi solusi supaya orang tidak mati, usaha itu akan maju dan berkembang. Artinya usaha itu akan laris, karena kita memberi solusi supaya orang itu tidak takut. Kemudian di kalangan selebriti biasanya apa yang ditakuti? Kalangan selebriti, artis, yang ditakuti apa? Takut jelek. Solusinya apa? Ada kecantikan, gitu kan? Hah? Salon ya, seperti itu. Makanya banyak dokter-dokter yang apa itu membedah itu, sekali bekerja bisa mendapatkan uang yang sangat besar, ya bahkan bisa puluhan sampai ratusan juta dengan bisa membuat cantik, atau kalau laki-laki jadi keren, tampan. Apalagi pokoknya yang memberikan solusi apa yang orang takuti, usaha itu akan dicari orang, ya kan? Karena orang pada dasarnya takut. Nah, saat ini saya akan membawa kita ya kunci dalam menghadapi ketakutan, kunci dalam melawan ketakutan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 56 ayat 12. Mazmur pasal 15 Mazmur pasal 56 ayat 12. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Mazmur 56 di ayat yang ke-12. Ya. 56 12. Kita baca 1 2 3. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ternyata pertama saya dapat di sini apa yang solusi apa? Ternyata firman Tuhan memberikan solusi bagi kita. Amin. Orang yang takut mati lihat ini. Orang yang takut jelek lihat ini. Orang yang takut susah lihat ini. Ketakutan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita lihat ini, ya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Karena percaya kepada Tuhan membuat kita hilang rasa takut. Amin. Gak akan takut lagi mati, ya kan? Percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Yesus Kristus kan. Palingnya berpikir, oh kalau saya mati kok saya justru akan dibawa ke satu tempat di mana di sana tidak ada duka, ya,
yaitu Firdaus yang berbicara keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Amin. Nah, jadi percaya kepada Allah adalah solusi untuk melawan ketakutan. Amin. Apakah kita percaya kepada Allah? Amin. Haleluya. Ini solusi yang luar biasa Bapak Ibu, supaya kita tidak ada takut lagi, tidak takut jelek. Siapa sih takut jelek? Ada? Para pemuda-pemudi lagi. Nah itu, biasa itu kalau belum laku ya takut jelek. Kalau yang sudah laku ya kadang-kadang berpikir pusing amat ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak takut Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan ya. Ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia tidak takut juga dengan manusia. Ancaman apapun ya, kesusahan pun itu tidak membuat dia takut ya. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberkati. Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Dia percaya kalau toh dia mati, dia ke tempat yang abadi, ke tempat di mana Tuhan siapkan kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam dia menghadapi situasi ekonomi dan sebagainya, dia tidak takut ya. Dia pegang firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberkati. Sampai firman Tuhan, jangan khawatir dengan hidup kita, ya kan? Bahkan firman Tuhan ini, kata takut itu, kata jangan takut itu terlalu banyak ya. Sekitar 365 kali dikatakan jangan takut. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap hari kita jangan takut. Amin. Setiap hari itu 365 kali kan, 365 hari setahun itu kita pakai ayat itu, jangan takut, jangan takut. Amin. Nah, jadi yang pertama saya dapat di sini bahwa bagaimana kita melawan ketakutan itu, kita harus percaya sungguh kepada Allah ya. Tidak ada ketakutan kalau kita percaya sungguh kepada Allah. Kemudian kita lanjut lagi. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat ini ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada kalanya ya, kita itu apa ini istilahnya itu? Iblis itu sudah kalah. Yang bisa dia buat adalah mengganggu pikiran kita. Ya. Ada istilah apa itu? Bukan intervensi, tetapi iblis itu suka mengganggu pikiran kita. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari ketakutan itu? Kita harus tunduk kepada Allah yang kita percayai, ya kan? Tadinya kan kita percaya kepada Allah, kita tidak takut. Nah, ketika kita percaya, kita harus tunduk kepada Dia. Amin. Kita harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Yesus Kristus. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Ternyata kita harus lawan. Amin. Ketakutan itu pun harus kita lawan. Ya, kita boleh terjun di dalam nama Yesus, gitu kan? Kita sudah diberikan kuasa itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Amin. Kita sudah diberikan kuasa itu. Ya, ketika kita percaya, Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan, kuasa itu, ya. Dunamis ya, yang bergerak di dalam kehidupan kita untuk melawan ketakutan itu. Jadi di sini kita harus tunduk kepada Allah. Nah, kita lanjut lagi. Apa kunci dalam kita melawan ketakutan? Mari kita lihat di dalam Mazmur 34. Mazmur 34. Kita lihat di ayat 2 sampai ayat 5. Mazmur pasal 34. Mari kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat 5.
Mazmur 34. Mari kita lihat ayat 2 sampai 5. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, seorang pemazmur dalam hal ini Daud, ya. Daud tentu saja kita tahu Daud seorang raja. Daud seorang yang Tuhan pakai luar biasa, dia selalu menang di dalam setiap pertempuran, ya. Tetapi di sini Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya, saya lihat di sini bahwa kunci melawan ketakutan itu harus memuji Tuhan di dalam setiap waktu. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Apakah Daud tidak mengalami pergumulan, permasalahan? Orang raja pasti ada permasalahan, pergumulan. Tetapi dia katakan mulutnya tidak berhenti memuji Tuhan. Amin. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya. Dia tidak berhenti memuji Tuhan. Mulutnya tetap memuji Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Artinya sebagai pemimpin pada waktu itu Daud mengatakan, ayo, mari sama-sama kita muliakan Tuhan. Dia memakai kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada dia untuk dia membawa orang. Ayo kita memuji Tuhan. Ini luar biasa, ya. Kemudian mari kita bersama-sama memasyurkan namanya, ya. Siapakah nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Seperti lagu pujian tadi, Yesus Kristus Tuhan. Kemudian ayat yang ke-5, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, luar biasa. Jadi saya ambil di sini kunci untuk melawan ketakutan. Jangan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk memuliakan nama Yesus, bermazmur bagi Dia, memuji-muji Tuhan. Ya, Raja Daud memberikan contoh pada saat ini. Dia katakan bahwa mulutnya tidak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Coba kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, setiap saat, apapun masalah yang dihadapi, belajar untuk selalu memuji Tuhan. Amin. Ini kunci untuk melawan ketakutan yang datang dalam kehidupan kita. Lanjut lagi, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 di ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 di ayat yang ke-18. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih ini melenyapkan ketakutan. Amin. Makanya dari awal Tuhan sudah perintahkan orang Israel, Shema Israel, ya, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allah. Bahkan di dalam perjanjian baru pun Yesus mengatakan bahwa itulah yang terutama. Ya. Kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan yang adalah Allah kita, itu Yesus Kristus, dan kita harus mengasihi Dia. Ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, lenyaplah ketakutan-ketakutan itu. Amin. Di dalam kasih, ya, tidak ada ketakutan. Amin. Di dalam kasih. Dalam kasih-Nya ku tak takut juga. Ya begitu ya lagunya.
selama-lamanya. Gitu. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Gak usah takut. Ya, kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita sudah belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang benar, kita akan lepas dari ketakutan-ketakutan itu. Amin. Karena apa? Ketika kita mengerti, kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah, dan kita mengasihinya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yesus Kristus yang kita sembah, yang Alfa dan Omega, Dia Maha Kuasa. Ketika kita meyakini hal itu, kita nggak bakalan takut. Nah, kita belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya, kita belajar untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Ada prioritas dalam kehidupan kita. Kenapa orang tidak belajar, tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya? Karena mereka belum mengenal Tuhannya dengan benar, ya kan? Makanya Tuhan ingatkan ya kepada orang Israel pada waktu itu, Shema Israel itu ya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Banyak orang belum mengenal Tuhan dengan benar, makanya dia tidak ada prioritas kepada Tuhan, ya kan? Masih ada prioritas yang lain, ya. Sebenarnya prioritas itu berbicara penyembahan berhala. Penyembahan berhala di saat-saat ini adalah ada prioritas lain selain Tuhan. Bahkan di dalam keluarga pun, di firman Tuhan katakan bahwa harus diikat dengan kasih Tuhan itu. Artinya, tanpa diikat dengan kasih Tuhan, keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Harus ada pengikat, yaitu kasih Tuhan. Artinya diikat dengan kuasa Tuhan, kasih yang akan mempersatukan, sehingga di dalam keluarga itu walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Amin. Karena ada kasih Tuhan. Nah, kemudian ya, kunci untuk melawan ketakutan adalah sempurna di dalam kasih. Ya, lanjut lagi kita akan melihat 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Bagaimana kita melawan ketakutan? Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus. Apa senjata kita di dalam kita melawan ketakutan? 3 sampai 5. 2 Korintus pasal 10. Ya, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Lanjut 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lanjut. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, ya, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita menjadi orang yang selalu dirasuki oleh ketakutan. Makanya di sini solusinya, coba kembali ke yang 5 tadi. Kembali ke yang 5. Kami mematahkan setiap siasat orang, ya, siasat manusia, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Karena apa?
keangkuhan manusia itu ya akan membangun pola pikir sehingga orang itu seperti saya katakan tadi tidak lagi memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengejar hal-hal yang duniawi tadi kan di ayat sebelumnya. Coba mundur sedikit. Hal-hal yang duniawi yang menjadi prioritasnya. Coba. Nah. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Banyak kekalahan orang Kristen karena mereka tentu saja tidak memahami, tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Ya secara kehidupan sehari-hari mungkin selalu sebut Yesus, oh Tuhan, selalu menyebut Tuhan. Tetapi di dalam sanubarinya, di dalam kehidupannya, jiwanya, dia sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar, ya, seperti saya katakan tadi, ada prioritas utama yaitu Tuhan di dalam kehidupannya, Allah itu dalam kehidupannya. Di dalam perjalanannya dia kemana-mana, ada Allah yang dia percaya bersama-sama dengan dia, amin. Ada Tuhan yang selalu menjadi prioritas di dalam kehidupannya, ya. Nah, perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kita baru maju lagi ke ayat yang 5. Nah, di sini bagaimana ya supaya kita bisa melawan ketakutan. Di bagian-bagian terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran-pikiran ya yang membuat ketakutan, segala pikiran-pikiran yang membuat pikiran kita galau, segala pikiran-pikiran kita yang ya boleh bilang seringkali menyesatkan kita harus taklukkan di dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara Kristus, itu berbicara Tuhan yang sudah kembali sebagai Allah. Yesus Kristus yang sudah bangkit, dia sudah naik ke surga dan dia sudah kembali sebagai Allah yang Maha Kuasa. Satu waktu dia pernah datang menjadi manusia, mengosongkan diri dalam kesetaraannya dengan Allah. Tetapi waktu dia mati, dia bangkit dan dia kembali ke surga. Dia kembali sebagai Allah yang Maha Kuasa itu. Sehingga ada ayat yang berkata bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Firman Tuhan Allah, ya kan? Aku yang Maha Kuasa. Jadi sangat jelas kita di dalam mengiring Tuhan, sangat jelas kalau kita memahami firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sangat jelas Tuhan kita itu. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang bisa bekerja melebihi pemikiran kita. Oleh karena itu ya, segala pemikiran-pemikiran yang sesat, segala pemikiran-pemikiran yang salah tentang Tuhan harus kita taklukkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pola pikir yang salah mengenai Tuhan harus kita taklukkan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang akan membuat kita selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Tadi kan ada sukacita di dalam mengiring Tuhan. Jadi apa kunci? Ya, yang terakhir saya ambil di sini. Kunci melawan ketakutan, menggunakan senjata Allah. Ya, senjata Yesus Kristus. Nah, kemudian mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita lihat ayat ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan takut. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi jangan bimbang. Terus Tuhan bilang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi ini solusi ketakutan yang paling makjut. Ya. Solusi melawan ketakutan, kunci untuk melawan ketakutan. Ya. Kita harus percaya sungguh bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia pernah datang sebagai manusia, tapi dia selesaikan semuanya di kayu salib. Dia kembali lagi sebagai Allah di surga, yang bertata di surga. Amin. Tapi kita harus mengerti, memahami dengan benar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Walaupun seringkali kita harus melewati yang namanya lembah kekelaman, tapi jangan takut. Minggu lalu kita belajar mengenai seorang Ayub. Waktu dia mengalami satu keadaan yang sangat sulit, dia masih menyembah Tuhan. Ya. Waktu Daniel juga, waktu dia divonis akan dimasukkan ke gua singa, ya, akan dimasukkan ke gua singa, di mana di situ singa-singa yang lapar. Dia tidak takut. Dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan saya lihat mungkin satu ayat ini lagi ya, ayat terakhir, Daniel pasal 6 ayat 4. Mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat 4. Maaf, bukan ayat 4, ayat 23. Daniel pasal 6. Mari kita lihat. Allahku terus. Coba ayat maju lagi. Nah ini. Lalu sangat sukacita. Nah ini. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Hah? Dia percaya. Percaya itu iman, ya kan? Makanya saya jelaskan ke minggu yang lalu mengenai iman itu percaya. Iman itu seperti ini, percaya. Amin. Orang Kristen itu orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu sanggup menolong. Amin. Dimasukkan ke gua singa. Kita baru lihat singa aja udah ketakutan. Hah? Dia divonis untuk dimasukkan ke gua singa, diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Hei, Daniel, kamu mau menyembah Tuhan yang kamu masih mau menyembah Tuhan yang kamu sembah, atau kamu mau dimasukkan ke gua singa? Jadi pilihan. Begitu juga dengan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego, diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kalian tidak menyembah Allah yang disembah oleh Tuanku Raja, kalian akan dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, yang panasnya dibikin berapa kali lipat itu? 7 kali lipat ya. Bukan api biasa. Tapi mereka komitmen karena mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, sama seperti Abraham berpikir gitu. Waktu Tuhan uji Abraham berpikir bahwa kalau Tuhan minta, Tuhan pasti ganti kok. Amin. Ini kepercayaan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya di bagian pertama, kunci untuk melawan ketakutan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Percaya sungguh kepada Tuhan. Dari modal kita percaya, ya,
kepada Tuhan, pasti selamat. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kemudian kita juga akan menikmati hari-hari kita ya kalau kita menjadi orang yang percaya, selalu percaya, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Orang percaya identik orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Ketika kita memiliki ini yang namanya percaya kepada Tuhan, ya itu seperti Daniel, dia tidak takut. Oh, kalau saya mati, saya percaya saya ke tempat yang lebih mulia, ya kan? Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Nah, ini juga akan harus menjadi pegangan kita. Apapun yang kita alami, ya seperti apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih janji-Mu Tuhan. Itu janji Tuhan yang begitu-begitu, percayalah. Sama seperti jangan takut, ya kan? Itu harus kita pegang, amin. Dan biarlah firman Tuhan ini kita tanamkan dalam pikiran kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, pegang itu terus. Tak pernah ku ragu. Karena kan tadi Daud bilang dia selalu menyanyi. Ini juga yang kita nyanyikan, amin. Bahkan gak apa-apa ciptain lagu sendiri. Kalau kita pakai sendiri, jangan kita ciptain lagu sendiri terus kita nyanyikan bersama-sama. Ya kan? Kita ciptain lagu sendiri aja gak apa-apa. Yesus Tuhan, aku menyembah-Mu, aku tetap percaya. Ya, gak tahu. Kayak Willy punya lagu sendiri dia kalau lagi dia. Coba tanya dia, kadang-kadang dia suka menyanyi sendiri juga. Lagu apa ya? Jangan-jangan dia bikin sendiri. Ya. Tapi memang ada teman di sekolah kita. Dia sudah bikin lagu sendiri sampai sekarang. Waktu saya lihat di grup hamba-hamba Tuhan, benar dia ciptakan lagu-lagu sendiri. Terasa juga kekurapannya gitu. Karena ya dari apa yang dia alami. Iya. Gak apa-apa ya, Mama Ejo di rumah bikin lagu sendiri. Gak apa-apa bikin lagi. Tiap kali ada masalah di dapur, haleluya Yesus, ditanya lagu apa? Nah, itu lagu sendiri. Hah? Kalau saya lihat Daud, ya, dia bermazmur kan bagi Tuhan, kita nggak tahu apa yang dia perkatakan, ya? Dia selalu puji-pujian bagi Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Nggak tahu kalau saya pernah kirim ke grup, ada seorang yang mungkin dia hamba Tuhan, terus dia dengan semangat dia nyanyi lagu. Apa ya, saya lupa waktu itu. Akhirnya ada yang bilang, bro, lagu rohani. Oh iya, pernah lagi. Saya rasa lucu banget. Dia lupa dia sudah menyanyi lagu dunia yang melankolis banget. Lagu apa itu? Akhirnya lagu rohani dia ganti. Nyambung juga. Serahkanlah hidupku pada gitu. Penderitaan. Ya, awalnya yang lagu melankolis banget itu, yang lagu sering orang nyanyi di kafe-kafe itu kan, yang ku tak mau menderita yang kedua kali. Aduh, lagu itu perih banget. Ku tak mau menangis yang kedua. Terus ada yang bilang lagu rohani bro, lagu rohani dia lagu. Sebab di dalam namanya ada jam. Memang nyambung. Ya gak apa-apa kita di rumah bikin lagu-lagu sendiri. Bisa juga diambil, dipotong-potong hal-hal, dipakai sendiri. Ya, jangan kita suruh nyanyi bersama lagu kita sendiri, orang bingung. Ya. Oke, haleluya. Jadi kunci melawan ketakutan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bahwa Dia sanggup menolong kita. Jadi kita juga harus patuh, harus taat
kepada perintah-perintahnya. Nah, kita harus memuji Tuhan. Kita berjalan di dalam kasih, ya, kasih mengalahkan ketakutan. Dan terakhir tadi kita harus menggunakan senjata ilahi untuk menaklukkan pemikiran-pemikiran kita yang salah, pemikiran-pemikiran yang sesat yang membuat diri kita sendiri takut. Artinya begini, jangan kita pikirkan sesuatu yang kita takuti gitu. Pikirkan mengenai Tuhan yang bekerja, yang selalu menolong kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Amin. Itulah kunci di dalam mengalahkan ketakutan. Ya, kalau orang takut selalu boros. Ya, nanti kita belajar nanti kita share ya. Dampak dari orang takut itu boros, ya kan? Ini saya bilang tadi. Karena kan takut jelek, pergi ke salon, habis uang jutaan rupiah karena dia tidak tahu cara membuat supaya cantik itu ada inner beauty yang dari dalam, ya kan? Harus ada inner beauty. Ya, penampilan biasa-biasa tapi kan ada inner beauty kan, dia ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya gitu sebenarnya kuncinya, ya, melawan ketakutan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Glory haleluya. Mari kita